Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024. Bab 3237. Temukan jalan keluar lain. Bab 8486 sampai bab 8490. Saat ini, puluhan pekerja sedang sibuk bekerja di tempat pengangkutan yang didedikasikan untuk memuat barang untuk kereta api. Ye Chen dan Li Yalin dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab ke tempat pengangkutan. Sebelum masuk, Ye Chen memeriksa energi spiritual dan memastikan bahwa orang-orang di dalam tidak memiliki basis kultivasi, tidak ada dasar seni bela diri, dan tidak ada tulang yang patah di tubuh mereka. Bersihkan racun yang akan digunakan untuk mengendalikan anggota. Di antara anggota masyarakat Poking yang telah berhubungan dengan Ye Chen sejauh ini, tidak peduli seberapa tinggi mereka semua memiliki racun aneh yang ditinggalkan oleh Wu Feiyan di tubuh mereka. Chen tidak tahu apakah itu ada di tubuh ketiga tetua. Audio milik Racun Sopter yang sama Channel. dengan keempat orang tersebut, tapi setidaknya yang pasti ketiga tetua itu sekarang mencari peluang untuk menyergap diri mereka sendiri di Nigeria, dan mereka tidak bisa muncul di sini. Oleh karena itu, Ye Chen juga dapat yakin bahwa di antara pekerja pemuatan ini, tidak ada anggota King Hui. Oleh karena itu, Ye Chen dan Li Yalin langsung meminta penanggung jawab untuk membawa mereka ke tempat pengangkutan. Di peron, terdapat banyak sekali rak kayu yang padat dan bertumpuk. Para pekerja menggunakan forklift kecil dan ternak giling untuk bergerak barang. Kargo diangkut ke gerbong yang berbeda. Para pekerja terlihat sedikit terkejut ketika melihat penanggung jawab datang bersama dua orang, namun tidak ada yang berani datang untuk menyapanya, dan mereka hanya bekerja lebih keras. Setelah Li Yalin bertanya kepada penanggung jawab, dia berbisik kepada Ye Chen, "Tuan Ye, pemuat di sini bekerja dalam 1 dan 2 shift setiap 12 jam, memuat barang untuk dikirim 24 jam sehari di halaman kargo. Menurut peraturan, mereka harus memuat semua barang sesuai kebutuhan dalam waktu yang ditentukan. Stasiun akan menyerahkan daftar pemuatan kepada penanggung jawab. Ini tidak termasuk nomor kereta dan informasi pengelompokan, hanya jumlah barang dan gerbong yang akan dituju angka-angka. Para pemuat ini hanya mengetahui batch barang mana yang akan dimuat ke dalam gerbong mana, adapun barangnya apa, gerbong mana yang akan membentuk barisan, dan kemana akan dikirim setelah dibentuk menjadi barisan, mereka tidak tahu. Setelah jeda, Li Yalin melanjutkan, Mandor akan memimpin para pekerja untuk mengemas semua gerbong sesuai kebutuhan. Setelah menghitung dan memastikan kebenarannya, mereka juga perlu memasang kunci segel 1 kali pada pintu Audio yang milik tertutup. Sopter Channel. Kemudian mereka bisa menunggu pengangkutan dan mengambilnya. Setelah menerima barang, pemilik kargo harus memeriksa segelnya terlebih dahulu dan memastikan kebenarannya sebelum membuka segel dan menginventarisasi barangnya. Ye Chen mengangguk. Di rel di kedua sisi peron ada banyak gerbong tertutup dengan kode yang diparkir di atasnya. Sekilas, setidaknya ada 60 atau 70 gerbong.
menambang barang. Lialin mengeluarkan rencana transportasi besok, menemukan informasi kereta Duke Mining, dan berkata kepada Ye Chen, informasi 20 gerbong Duke Mining ada di sini. Kita dapat memeriksanya satu persatu. Ye Chen mengangguk, dan bersama dengan Lialin dan penanggung jawab, mereka mulai memeriksa nomor gerbong, dan segera menemukan beberapa gerbong sedang dimuat. Dengan orang yang bertanggung jawab di samping mereka, Ye Chen dan Lialin masuk dan melihat-lihat. Gerbongnya sekitar setengah penuh, dan sebagian besar barangnya berupa kotak kardus dengan luas sekitar 1 meter persegi dan tinggi sekitar 1 meter persegi. 2 meter. Kemasannya dilindungi oleh bingkai kayu khusus di luar karton. Lialin sekilas mengenali logo pada kemasan dan berkata kepada Ye Chen, ini adalah Pilier, sebuah perusahaan Amerika yang berspesialisasi dalam produksi peralatan pencitraan termal. Ini dianggap sebagai pemimpin global, dan peralatannya tidak hanya pencitraan termal tetapi juga berbagai perangkat penglihatan malam dan drone. Ye Chen meliriknya dan melihat ada lebih dari 10 atau 20 kotak dengan logo Velier tercetak di atasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Anda memerlukan peralatan penglihatan malam dan inframerah dalam jumlah besar? Lialin berkata, Duke Mining mencakup area yang begitu luas. Jika kita benar-benar ingin mencapai pemantauan inframerah dan pencitraan termal tanpa titik buta, kita mungkin memerlukan begitu banyak peralatan dan membangun sistem keamanan yang besar. Ini tidak seperti membeli beberapa perangkat nirkabel perangkat di rumah. Kamera hanya Audio perlu milik dihidupkan dan Soter dihubungkan ke jaringan nirkabel. Sistem keamanan tidak bisa hanya memiliki peralatan front-end. Rekayasa peralatan back-end lebih besar. Umumnya, ada ratusan probe pengawasan yang berbeda di sebuah gedung. Dibutuhkan banyak waktu untuk memelihara ratusan kamera ini. Di ruang komputer independen, masing-masing kamera membutuhkan rata-rata ratusan meter saluran untuk terhubung ke ruang komputer, dan berbagai peralatan switching perlu dibangun untuk menghubungkannya. Ditambah dengan sistem kontrol dan sistem penyimpanan, volumenya akan luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia melihat kumpulan barang lain menunggu untuk dimuat ke truk dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, lihat kumpulan barang ini dari Seagate. Seagate juga merupakan perusahaan Amerika dan terutama memproduksi peralatan penyimpanan. Ini hanya peralatan penyimpanannya. Jumlahnya banyak sekali. Dan ada panduit, yang juga merupakan kabel jaringan merek Amerika. Tampaknya kereta ini dilengkapi dengan kabel jaringan. Tidak terbayangkan jika hanya menyambungkan area di dalamnya, beberapa kilometer. Setelah itu, Lialin dan Ye Chen memindai barang-barang di gerbong lain. Pada dasarnya, semuanya adalah merek besar di bidang keamanan. Setelah memindainya, Ye Chen pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa Duke Mining belum membangun sistem pemantauan yang kuat, tetapi kumpulan peralatan ini dapat dianggap sebagai investasi besar. Segera setelah kumpulan peralatan ini tiba dan mulai digunakan, Duke Mining dalam beberapa kilometer,
jika seekor burung pipit lewat ia akan terdeteksi oleh perangkat. Audio milik Software Jadi, Channel. Ye Chen berkata kepada Li Yalin, Inspektur Li, minta Ai untuk mengambil rincian transaksi antara More Trading dan grup Pilier untuk melihat apakah mereka dapat menemukan daftar peralatan. Li Yalin berkata, seharusnya baik-baik saja. Mohon tunggu sebentar dan saya akan melakukan operasinya. Tidak sulit bagi Ai untuk meretas suatu sistem. Ia dapat menemukan semua kerentanan situs web atau server dalam waktu singkat dan kemudian dengan cepat mengetahui data yang diinginkan pengguna. Segera, sistem Ai diberi imbalan, memperoleh rincian transaksi perdagangan antara Valier dan More melalui celah kecil di server Valier. Secara rinci, ada ribuan instalasi tetap peralatan pencitraan termal dan penglihatan malam. Selain itu, ada juga 1000 set peralatan genggam untuk satu orang. Bahkan radar peringatan langsung tercanggih juga ada dalam daftar pembelian menjadi saat ini peralatan paling kuat di bidang sipil, dan mereka membeli 6 set sekaligus. Setelah Ye Chen membaca daftarnya, dia berkata kepada Li Yalin, sepertinya kita tiba pada waktu yang tepat. Sistem keamanan Duke Mining belum diatur. Memanfaatkan fakta ini, saya akan menyusup melalui kereta api besok, lalu aku akan temukan cara untuk menerobosnya. Li Yalin berkata, Tuan Ye, tidak satu pun dari kami yang memiliki pembantu di seluruh Casablanca. Sudah sangat sulit bagi Anda untuk menangani kematian sebesar itu sendirian. Jika tidak ada pembantu, maka kematian berskala besar akan terjadi, transfernya mungkin sangat sulit. Ye Chen berkata, kita tidak bisa terburu-buru melakukan transfer skala besar. Audio milik Saya ingin Software masuk Channel. dulu untuk melihat situasi spesifiknya. Jika saya bisa mengendalikan situasinya, maka saya perlahan bisa memikirkan solusi berdasarkan situasi sebenarnya. Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, sebenarnya East Shipping telah mengirim kapal masuk dan keluar dari pelabuhan Casablanca akhir-akhir ini, tetapi Duke Mining terlalu jauh dari pelabuhan, dan saya memeriksanya, dan tampaknya beberapa kapal perang militer Maroko memilikinya, juga berlabuh di Casablanca. Hong Kong, sangat sulit untuk mengevakuasi ribuan orang ke luar negeri di bawah pengawasan tentara, harus mencari jalan keluar lain. Li Yalin bertanya kepadanya, bagaimana jika Anda tidak dapat mengendalikan situasi setelah tiba di Duke Mining? Ye Chen berkata, sulit untuk mengendalikan situasi karena orang-orang di dalam tidak bekerja sama. Secara logika, mereka telah diperbudak oleh dinasti Qing selama beberapa generasi, jadi mereka tidak boleh tidak bekerja sama. Tetapi jika seseorang benar-benar tidak bekerja sama, maka pihak lain jelas berada di pihakku. Jika mereka sebaliknya, maka aku hanya bisa memperlakukan mereka sebagai musuh. Setelah itu, Ye Chen menunjuk ke orang yang bertanggung jawab dan berkata kepada Li Yalin, Inspektur Li, tanyakan kepada orang itu di mana lemari distribusi stasiun pengangkutan berada. Saya akan menghancurkan sirkuit di sini dulu. Setelah sirkuit dihancurkan, hari ini itu tidak mungkin bekerja sepanjang malam.
Tugas bongkar muat dengan sendirinya akan ditunda hingga subuh besok. Dengan cara ini, semua kereta barang besok mungkin terpengaruh, menunda setidaknya 6 atau 7 jam prioritas. Tarik pengiriman ini dari Duke Mining hingga lewat jam 4 besok sore. Bersambung.